Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, petugas masih terus memompa banjir yang merendam permukiman warga di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah. Pemompaan dilakukan karena lokasi banjir yang lebih rendah dari permukaan sungai. Dalam kunjungannya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga menyerahkan bantuan untuk korban banjir berupa pakaian, makanan, tenda, dan pompa portable. Pemkot Semarang juga mendirikan tenda darurat untuk memenuhi kebutuhan makan para korban banjir. Terlebih saat ini adalah bulan Ramadan. Sebagian dari korban banjir memilih bertahan di rumah masing-masing, sementara sebagian lainnya mengungsi di masjid. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan bahwa banjir di Semarang membutuhkan waktu lama untuk surut, dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi. Selain melakukan pemompaan, petugas juga menerapkan teknologi modifikasi cuaca di seluruh Jawa Tengah untuk mengatasi banjir. Media sekalian, saat tanggap darurat ini untuk Semarang secara berangsur bisa terkendali dengan baik, ya. Khususnya masalah penanganan pengungsi, karena pengungsi juga tidak banyak, mereka rata-rata bertahan di rumah. Kemudian untuk mengurangi hujan juga digelar TMC, ya. Besok kita akan melihat pelaksanaan tugas teknologi modifikasi cuacanya, dan mudah-mudahan banjir Semarang ini bisa segera terkendali. Sekarang kita di tempat lokasi pompa, jadi ini daerah ini Trimulyo ini lebih rendah daripada sungai. Tentu saja kalau dibiarkan kan nggak mungkin airnya keluar sendiri. Ini digelar pompa, dipompa airnya. Dari PUPR juga mengeluarkan beberapa pompa untuk memompa air yang dari perumahan ke sungai. Ya, banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah meluas hingga merendam 8 desa di 11 kecamatan. Ngeri tenan iki. Tingginya intensitas curah hujan membuat tanggul Sungai Wulan di Desa Ngemplik, Wetan jebol. Selain merendam ribuan rumah warga, banjir juga mengakibatkan jalur Pantura Demak Kudus kembali ditutup karena akses jalan tersebut tergenang banjir dengan ketinggian hingga 1 meter lebih. Kendaraan yang hendak melintas terpaksa dialihkan melewati Trengguli di Welahan, Jepara, dan juga Kudus. Sebelumnya banjir besar di Demak juga dipicu sejumlah tanggul sungai yang jebol, di antaranya tanggul Sungai Dombo, Sungai Luwuk, dan Menawan. Ya, lantas bagaimana situasi terkini banjir yang merendam 11 kecamatan di Demak, Jawa Tengah? Kita bergabung dengan rekan Samsul Arifin di sana. Samsul, bagaimana kondisi banjir? Apakah sudah mulai surut? Baik, rekan Prima, dapat saya kabarkan hingga siang hari ini banjir di Kabupaten Demak semakin meninggi dan meluas genangannya. Di tempat saya, di belakang saya ini adalah kampung Kali Susuan yang ada di Kelurahan Bintoron, Demak Kota. Itu apabila tadi pagi ini masih sedikit kering, tapi pada siang hari ini air terus bergerak dan dengan air harus cukup deras ini masuk ke dalam kawasan perkotaan di Kabupaten Demak. Jadi bisa saya sampaikan bahwa banjir yang terjadi di Demak kali ini adalah banjir yang terbesar, ya, selama kurun waktu hampir 30 tahun, dan ini disebabkan oleh jebolnya beberapa tanggul di Kabupaten Demak, tanggul sungai Kabupaten Demak yang jebol tidak mampu menahan debit air yang datang dari kawasan atas. Terbaru kemarin sore tanggul Sungai Wulan yang ada di Tukuh Norowito, Desa Ngemplik Wetan, Karanganyar jebol dan mengakibatkan desa-desa yang ada di sekitar sungai itu terendam, dan bahkan sampai hari ini air itu menuju ke kawasan perkotaan. Selain mengenangi ribuan rumah yang ada di 7 desa, air ini juga menerjang jalur Pantura Demak Kudus, sehingga jalur ini kemudian ditutup dan seluruh kendaraan dialihkan
ke jalan yang lain yang lebih aman, tidak tergenang banjir. Demikian. Ya Samsul, untuk kondisi banjir ini diakibatkan karena sejumlah tanggul yang jebol. Kalau kondisi tanggul ini sebelum hujan lebat terjadi, apakah sudah ada upaya peremajaan atau memang kondisinya yang sudah usang? Sebenarnya tanggul yang sekarang jebol, yaitu tanggul Sungai Wulan itu sebelumnya adalah juga ada jebol di 2 titik dan sudah diperbaiki. Tapi kemungkinan karena belum ada pemadatan ya, karena waktunya sangat singkat, kurang dari 1 bulan datang kembali hujan lebat dan kemudian sungai-sungai meluap, akhirnya tanggul Wulan kembali jebol. Demikian juga tanggul-tanggul yang lain yang juga jebol dan mengakibatkan sejumlah kecamatan di Kabupaten Demak ini tergenang juga demikian. Itu mungkin karena memang kondisi tanggul yang kritis ya, yang selama ini mungkin perlu diperbaiki sehingga ketika tanggul pun di jalan kritis dan ada terjangan air yang cukup deras, itu mengakibatkan tanggul jebol dan sekarang mengenang di 8 desa di 11 kecamatan itu di Demak. Ya, ini memang banjir semakin meluas di 11 kecamatan. Lantas untuk pengungsinya hingga saat ini ada berapa banyak? Para pengungsi sudah menempati tempat-tempat pengungsian. Data BPBD menyebutkan hampir 20.000 jiwa itu mengungsi di tempat-tempat pengungsian, sekitar ada 25 titik pengungsian, baik itu di masjid, di sekolah-sekolah maupun di kantor-kantor pemerintah yang tidak tergenang, dan itu sekarang digunakan sebagai tempat pengungsian. Dan sampai hari ini dari tim BPBD, dari Polda, TNI, Polri dan juga para relawan terus bahu-membahu untuk melakukan bantuan di lokasi banjir, karena masih ada juga beberapa atau warga yang masih bertahan, dan ini dikhawatirkan apabila genangan terus meninggi ini bisa membahayakan keselamatan warga yang ada di genangan. Baik. Syamsul Arifin, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Demak, Jawa Tengah.